di aula besar sekte petir iblis. Kita kini telah menguasai setengah wilayah domain 100 pertempuran. Di dalam aula besar, cahaya spiritual membentuk layar raksasa. Jari ramping Ninneter menunjuk peta domain 100 pertempuran. Hampir separuh kota yang dulunya milik domain 100 pertempuran kini dikuasai oleh domain Great Havenlau. Bisa dibayangkan betapa sengitnya peperangan selama sebulan terakhir. Mu Chen menatap peta itu, samar-samar seakan mencium bau darah darinya. Setiap kota yang direbut pastilah melalui pertumpahan darah. Perang memang kejam dan tak mengenal belas kasihan. Ini jelas bukan lagi Akademi Spiritual Surga Utara. Tetapi pertempuran ini baru saja dimulai, ucap Ninneter dengan tenang. Mu Chen, Tang Bing, dan para ahli dari Istana Sembilan Neter mengangguk berat. Mereka tahu, selama sebulan terakhir, 3 kekuatan besar domain 100 pertempuran belum menunjukkan gerakan apapun. Jika mereka sudah turun tangan, perebutan domain Great Havenlau tidak akan berjalan secepat ini. Apakah ada gerakan dari Lembah Pedang Segudang, Sekte Mayat Iblis, dan Langit Welas Asi Agung? Tanya Mu Chen. Jika sampai garis pertahanan mereka terus terdesak, 3 kekuatan besar itu tidak mungkin tinggal diam. Jika mereka hanya bersembunyi, pasukan lain dari domain 100 pertempuran pasti akan murka. Menurut kabar terbaru, seluruh kekuatan Lembah Pedang Segudang, Sekte Mayat Iblis, dan Langit Welas Asi Agung sudah berkumpul di sini. Tatapan Ninneter menyipit, jarinya menunjuk ke satu titik di peta, garis pertahanan utama domain 100 pertempuran. Kota 100 pertempuran. Mu Chen memandang kota di peta itu. Konon, kota tersebut adalah yang terbesar sekaligus terpenting di domain 100 pertempuran, biasanya dikuasai oleh 3 kekuatan besar secara bersamaan. Namun kini, kota itu jelas menjadi garis pertahanan terakhir yang paling kuat. Bahkan pasukan domain Great Havenlau pun kesulitan menembus kota ini. Para ahli dari Lembah Pedang Segudang, Sekte Mayat Iblis, Langit Welas Asi Agung, dan pasukan lain dari domain 100 pertempuran sudah berkumpul di sana. Kekuatan mereka sangat menakutkan, ujar Ninneter dengan ekspresi serius. Selain itu, domain 100 pertempuran bahkan telah mengeluarkan undangan pertempuran penentu kepada domain Great Havenlau. Saat ini, banyak pihak tengah memperhatikan. Jika domain Great Havenlau mundur atau menunjukkan kelemahan, reputasi mereka akan hancur. Undangan pertempuran penentu? Ekspresi Mu Chen sedikit berubah. Domain 100 pertempuran benar-benar berani? Sepertinya mereka mendapat dukungan rahasia dari Istana Langit Mendalam, makanya lebih berani. Ninneter mencibir dingin. Mu Chen mengangguk. Saat perang ekspedisi dimulai, penguasa domain mereka pernah mengatakan bahwa Liu Tiandao dari Istana Langit Mendalam selalu mengintai seperti pemangsa. Karena itu, penguasa domain tak bisa bertindak gegabah. Dengan hilangnya dukungan penguasa domain, mereka kehilangan satu ahli kuat yang mampu mengubah keadaan hanya dengan satu langkah. Inilah sebabnya domain Great Havenlau tidak memiliki keuntungan mutlak. Tak heran domain 100 pertempuran berani mengambil risiko ini. Jika mereka menang, mereka akan menjejakkan kaki di domain Great Havenlau dan meraih ketenaran besar. Itu berarti pertempuran mendatang jelas tidak akan mudah. Apa instruksi dari 3 kaisar? Tanya Mu Chen. 3 kaisar telah memerintahkan seluruh ahli domain Great Havenlau berkumpul di kota 100 pertempuran. Api perang kini hampir memenuhi wilayah sejauh 1000 mil, jawab Ninneter. Mu Chen mengangguk pelan. Dengan posisi mereka, tidak ada pilihan selain menerima undangan itu. Pertempuran besar yang akan datang pasti akan sangat sengit. Inilah pertempuran sesungguhnya antara 2 kekuatan raksasa. Pertempuran sebelumnya hanyalah pemanasan. Lalu, bagaimana dengan kita? Tanya Mu Chen menatap Ninneter. Menuju kota 100 pertempuran, jawab Ninneter tegas, tanpa keraguan sedikit pun. Suaranya menggema dingin di aula. Ya? Semua ahli Istana Sembilan Neter membentak serentak. Mu Chen pun mendongak ke arah barat laut. Langit gelap dan penuh tekanan, namun darahnya justru mendidih. Ia memang membutuhkan pertempuran besar seperti ini. Hanya melalui pertempuran berdarah, jalannya menuju puncak sebagai ahli tertinggi bisa terbuka. Suatu hari, namanya akan bergema di seluruh domain Great Havenlau. Hanya dengan begitu, ia akan layak menepati janji pada gadis itu. Luoli, tunggulah aku. Kota 100 pertempuran. Kota kuno ini megah dan penuh sejarah. Dikatakan telah bertahan dari pertempuran tak terhitung jumlahnya sejak zaman purba, namun tetap berdiri kokoh. Hari ini,
Sekali lagi kota itu diselimuti api perang. Cahaya spiritual raksasa membentuk kubah pertahanan di atasnya. Di dalam kota, siluet para ahli melesat di udara, energi spiritual membumbung menembus langit. Di luar kota, pasukan dari dua domain besar sudah saling berhadapan. Fluktuasi energi spiritual yang begitu banyak sampai membuat ruang di sekitarnya bergetar dan terdistorsi. Barat daya domain 100 pertempuran. Meski agak jauh dari kota 100 pertempuran, peperangan di wilayah ini sama sekali tak mereda. Dua pasukan dengan tekad pertempuran saling berhadapan. Di sisi kiri, pasukan dengan zirah emas dan tombak berat membentuk barisan kokoh layaknya badai besar. Mereka adalah pasukan Kingo dari Raja Emas. Walau tidak sepopuler pasukan Asura, pasukan pembelah gunung, atau pasukan elang darah, kekuatan mereka tetap tangguh. Namun kali ini mereka dalam posisi terdesak. Karena lawan mereka adalah 3.000 pendekar pedang dari lembah pedang Segudang. Aura pedang mereka membelah langit, menekan tekad pertempuran emas pasukan Kingo hingga hanya bisa bertahan. Moral domain 100 pertempuran melonjak, sementara pihak domain Great Havenlau mulai mundur. Di langit, seorang pria berjubah biru berdiri di atas 3.000 pendekar pedang. Pedang panjang biru keunguan tersandang di punggungnya, matanya menatap tajam ke bawah. Dialah Lin Qingfeng, penguasa domain 3.000 pendekar pedang. Reputasinya setara dengan Su Qing dan You Yu. Qian Feng, pasukan Kingo Mu sebentar lagi runtuh. Mengapa tidak menyerah saja? Serunya dingin. Qian Feng, pemimpin pasukan Kingo, menggertakkan giginya. Situasi terlalu buruk. Ia tahu betapa menakutkannya 3.000 pendekar pedang. Bahkan di wilayah mereka sendiri, hanya pasukan Su Qing dan You Yu yang bisa menandingi. Namun kini, ia harus bertahan sekuat tenaga. Lin Qingfeng, jangan terlalu sombong. Para ahli domain Great Havenlau akan segera tiba. Kita lihat saja nanti, bentaknya. Lin Qingfeng tersenyum tipis. Dengan dua jarinya, ia membentuk pedang raksasa 1000 kaki yang menyapu langit. Qian Feng langsung berteriak, "Perisai Raja Ilahi." Energi emas membentuk perisai raksasa, namun hanya beberapa detik kemudian retakan besar menyebar dan perisai itu hancur. Kita habis, wajah Qian Feng pucat pasi. Tepat saat pedang raksasa hendak menebas pasukan Kingo, tiba-tiba langit bergemuruh. Petir hitam melesat turun bagai naga ganas, menghantam pedang Lin Qingfeng. Boom! Ledakan dahsyat mengguncang medan perang. Semua mata menoleh terkejut. Siapa berani menghalangiku? Suara Lin Qingfeng bergema tajam. Di langit yang menghitam, guntur terus bergemuruh. Lalu terdengar tawa keras bergema. Domain Great Havenlau, pasukan 9 neter dari Istana 9 neter. Tawa menggelegar, disertai gemuruh guntur yang menggema di seluruh wilayah itu. Seketika, tak terhitung banyaknya tatapan terarah ke langit jauh di atas. Semangat pasukan Kingo dan para ahli dari wilayah Great Havenlau, yang sempat meredup akibat kekalahan, kini bangkit kembali. Itu pasukan 9 neter. Pasukan dari Istana 9 neter akhirnya datang. Konon, mereka pernah mengalahkan Istana Petir Iblis. Bagus. Suara itu pasti milik Komandan Mu Chen dari pasukan 9 neter. Dengan kehadirannya, kita tidak perlu takut lagi pada Lin Qingfeng. Bisikan dan diskusi segera menyebar di langit. Banyak ahli dari wilayah Great Havenlau kembali bersemangat. Hanya dalam waktu setengah tahun, hampir semua orang tahu bahwa pasukan 9 neter sedang bangkit pesat. Demikian pula, nama Mu Chen, komandan baru mereka, kini terkenal karena memimpin kebangkitan itu. Di langit, Lin Qingfeng menyipitkan mata, menatap ke arah datangnya aura kuat itu. Awan petir bergulung, memancarkan tekanan dahsyat. Tampak pasukan berbaju zirah hitam berdiri di langit. Dari tubuh mereka memancar kehendak pertempuran hitam pekat yang menderu seperti hujan badai. Di antara kekuatan itu, samar-samar terdengar gemuruh guntur yang menakutkan. Keteguhan pasukan ini jelas tidak bisa diremehkan. Haha, pasukan 9 neter dari Istana 9 neter? Aku sudah lama ingin melihat mereka. Lin Qingfeng tersenyum, namun matanya menyipit saat menatap pasukan hitam di hadapannya. Aku juga sudah lama mendengar nama besar Lembah Pedang Segudang. Kini melihatnya langsung, rupanya rumor itu tidak berlebihan. Sosok Mu Chen melangkah keluar dari barisan, menatap Lin Qingfeng yang berjubah biru sambil tersenyum tipis. Kau pasti komandan baru Istana 9 neter, Mu Chen, bukan?
Tanya Lin Qingfeng dengan nada tenang. Rumor mengatakan kau bukan hanya mengalahkan pasukan elang darah dari wilayah Great Havenlau, bahkan juga menundukkan rumah petir iblis dari sekte petir iblis? Mu Chen hanya tersenyum, lalu melirik pasukan Qing'o yang tampak gelisah. Komandan Lin, perang ini tiada akhir. Mengapa tidak membawa pasukanmu pergi dulu? Haha, jadi kau ingin menyelamatkan mereka? Lin Qingfeng terkekeh, mengibaskan pedang panjang di punggungnya dengan ringan. Tidak apa menyelamatkan orang lain, asal jangan seret dirimu sendiri. Meskipun Lin Qingfeng sudah mendengar pencapaian pasukan 9 neter, ia jelas tidak menganggapnya ancaman. Bagaimanapun, ia adalah panglima tertinggi lembah pedang segudang. Di seluruh wilayah 100 pertempuran, hanya segelintir orang yang bisa menandingi kekuatannya. Namun, keberanian itu juga menunjukkan kesombongannya. Ia tak segan meremehkan penguasa domain lainnya. Apa yang dikatakan Komandan Lin memang masuk akal. Mu Chen mengangguk sambil tersenyum. Ia tahu, dengan reputasi Lin Qingfeng, mustahil menyelamatkan orang hanya lewat kata-kata. Karena kata-kata tak ada gunanya, maka tinjulah yang akan berbicara. Tatapan Mu Chen mendadak dingin. Ia menghentakkan kakinya, dan pasukan 9 neter di bawah mengeluarkan raungan teratur. Kehendak pertempuran hitam membubung ke langit, disertai suara guntur yang menggetarkan. Kekuatan mereka kali ini jelas jauh lebih besar dibanding sebulan lalu. Ketika kehendak pertempuran 9 neter meledak, Lin Qingfeng juga bergerak. Dengan satu ayunan tangan, suara pedang bergema, dan aura pedang menyapu seperti badai, berputar-putar mengelilinginya. Ketajaman yang keluar darinya tampak seakan mampu merobek langit dan bumi. Komandan Mu Chen, kalau kau ingin menyelamatkan orang lain, coba hadapi seranganku ini. Lin Qingfeng tertawa dingin, lalu kedua tangannya merapat. Niat pedang teratai spiritual. Suara mendesing terdengar. Aura pedang yang tak terhingga berputar, membentuk teratai pedang raksasa. Saat teratai itu berputar, angkasa bahkan retak oleh goresannya. Meskipun teratai itu sunyi, siapapun bisa merasakan ketajaman luar biasa yang tersembunyi di dalamnya. Jelas, Lin Qingfeng langsung menggunakan jurus andalannya. Dengan satu jentikan jarinya, teratai pedang melesat. Kecepatannya bagai kilat. Namun, wajah Mu Chen tetap tenang. Segel tangannya berubah, dan kehendak pertempuran 9 neter melonjak, membentuk tinju hitam dengan kilatan petir pekat yang bergejolak. Kehendak pertempuran 9 neter, tinju petir 9 neter. Tinju hitam itu melesat, langsung beradu dengan teratai pedang. Ledakan dahsyat terjadi. Aura pedang dan petir bertabrakan, membuat ruang di sekitarnya terdistorsi. Namun kedua pasukan tetap kokoh, tidak bergeming sedikit pun. Banyak pasang mata memandang dengan terkejut. Semua tahu, serangan 3.000 pendekar pedang biasanya tak ada yang mampu menahan. Namun pasukan 9 neter berhasil menahannya. Pasukan 9 neter sekarang lebih kuat daripada saat melawan pasukan elang darah, seru seorang ahli bermata tajam. Bahkan Qian Feng, panglima pasukan Qing'o, tampak terdiam. Dahulu, ia menganggap rendah Mu Chen yang masih muda. Namun kenyataan kini menunjukkan sebaliknya. Di tangan Mu Chen, pasukan 9 neter tumbuh pesat hingga mampu menghadapi pasukan ternama seperti 3.000 pendekar pedang. Komandan, apa kita perlu membantu? Tanya seseorang di samping Qian Feng. Qian Feng menggeleng. Lin Qingfeng tidak akan mampu menjatuhkan Mu Chen. Mereka tidak akan benar-benar bertarung. Seperti dugaan Qian Feng, Lin Qingfeng akhirnya menarik serangannya setelah melihat jurusnya ditahan. Ia tersenyum tipis. Sepertinya rumor itu benar. Komandan Mu Chen memang luar biasa. Kau terlalu menyanjungku. Mu Chen membalas dengan senyum ringan. Lin Qingfeng lalu menangkupkan tinjunya. Baiklah, kali ini aku akan mundur dan membiarkan pasukan Qing'o pergi. Tapi ketika perang besar nanti pecah, kuharap Komandan Mu Chen bisa tetap setenang ini. Dengan itu, ia berbalik dan membawa pasukannya pergi. Mu Chen menatap punggung mereka dengan kening berkerut. Ia sadar, Lin Qingfeng memang lawan yang merepotkan. Tak heran lembah pedang segudang bisa menjadi salah satu dari 3 kekuatan besar wilayah 100 pertempuran. Pertempuran penentuan nanti pasti akan mengguncang dunia. Batinnya. Qian Feng lalu mendekat bersama pasukan Qing'o. Komandan Mu Chen, terima kasih atas bantuannya. Mu Chen menjawab sopan, Komandan Qian Feng terlalu berlebihan.
Kita sama-sama dari wilayah Great Havenlau, wajar bila saling membantu. Qian Feng tersenyum. Kesannya terhadap Mu Chen semakin baik. Pemuda ini tidak sombong, berbeda dari banyak jenius lain. Tak heran Raja Sembilan Neter sangat menghormatinya. Kalau begitu, apakah Raja Sembilan Neter juga sudah datang? Pertempuran penentuan ini pasti menunggunya. Ya, Mu Chen mengangguk. Beliau sudah pergi bergabung dengan 3 kaisar. Tiba-tiba, dentuman drum bergema dari cakrawala. Suaranya berat dan dalam, dipenuhi dengan semangat pertempuran yang tak berujung. Itu genderang 100 pertempuran dari kota 100 pertempuran. Wajah Qian Feng berubah serius. Apa maksudnya? Tanya Mu Chen cepat. Itu tandanya kota 100 pertempuran akan segera dibuka, jawab Qian Feng. Mu Chen terkejut, tapi tak sempat banyak berpikir. Ia segera terbang bersama Qian Feng, diikuti kedua pasukan. Suara genderang semakin keras, bergema di langit. Setelah setengah jam terbang cepat, layar cahaya yang menyelimuti kota 100 pertempuran tampak retak. Dari sana, segerombolan pasukan dahsyat bermunculan, memenuhi langit hingga matahari pun tertutup. Energi spiritual yang meluap-luap membuat langit dan bumi seakan mendidih. 2 pasukan raksasa kini berhadapan di atas kota 100 pertempuran. Langit tampak seperti hendak runtuh kapan saja. Mu Chen menghela napas panjang, hatinya bergetar. Pertempuran ini benar-benar akan menentukan segalanya. Di luar domain 100 pertempuran, cahaya matahari tampak redup ketika pasukan dari 2 faksi besar berkumpul di sana. Wilayah itu dipenuhi kerumunan orang, sementara energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya membubung ke langit, membuat aliran udara terhenti. Ini adalah konfrontasi antara 2 kekuatan raksasa. Begitu pertempuran pecah, dunia pasti akan terguncang. Banyak ahli akan gugur, darah segar akan menodai langit, dan kebrutalannya akan menusuk hingga ke tulang. Mu Chen berdiri memimpin pasukan 9 Neter, bergabung bersama pasukan domain Great Havenlau. Ia menatap lautan sosok yang memadati langit di atas domain 100 pertempuran. Wajahnya tampak suram, karena ia tahu betapa kuatnya kekuatan lawan. Meskipun masih sedikit di bawah pasukan puncak seperti domain Great Havenlau, kekuatan mereka sudah cukup untuk menyapu bersih benua langit utara. Jika perang besar benar-benar meletus, aku khawatir dunia akan tenggelam dalam kekacauan, gumam Mu Chen dalam hati. Bahkan domain Great Havenlau pun harus membayar harga mahal bila ingin menaklukkan domain 100 pertempuran. Aku rasa pertempuran terakhir ini tidak akan mudah dimulai, ucap Tang Bing yang berdiri di sampingnya, dengan nada lembut. Hah? Mu Chen sedikit tertegun. Meskipun persiapan domain 100 pertempuran sudah matang, mereka tidak akan memilih mati sia-sia demi harga diri. Jika bukan karena ada istana langit mendalam yang mengendalikan mereka di balik layar, mungkin mereka tidak akan berani menantang domain Great Havenlau kita. Mata Tang Bing berkilau saat ia tersenyum. Di masa normal, meski harus menanggung kerugian besar, domain Great Havenlau pasti mampu menaklukkan mereka, bahkan lebih cepat pulih dan menjadi semakin kuat. Tapi sekarang, perang perburuan sudah semakin dekat, dan bukan kabar baik bila kita terlibat perang besar sekarang. Karena itu, kedua belah pihak pasti enggan bertarung habis-habisan. Pertempuran ini tidak akan mudah dimulai. Mu Chen menatap Tang Bing yang tampak penuh percaya diri, lalu mengusap hidungnya pelan. Jadi semua ini hanya sandiwara? Apakah domain 100 pertempuran tidak punya urusan langsung dengan domain Great Havenlau kita? Mereka pasti sudah menjalin perjanjian dengan Istana Langit Mendalam, jawab Tang Bing setelah sejenak berpikir. Ia kembali tersenyum tipis. Namun meski pertempuran besar mungkin tidak pecah, masalah ini juga tidak akan berakhir begitu saja. Lagi pula, terlalu banyak mata yang sedang memperhatikan. Mu Chen mengangguk. Tepat ketika ia hendak berbicara, 3 kilatan cahaya tiba-tiba muncul di langit di atas pasukan domain 100 pertempuran. Kilatan itu segera menarik tatapan hormat dari seluruh pihak mereka. 3 sosok muncul. Yang pertama, seorang tetua berjubah biru dengan kotak pedang di punggungnya. Tatapannya tajam, dipenuhi aura pedang yang membuat siapapun tak berani menatap matanya. Di sampingnya, seorang tetua kurus berjubah hitam, tubuhnya hanya tinggal tulang, seolah mayat kering. Namun, aura dingin dan menakutkan yang menyelimutinya membuat orang merinding. Sosok ketiga, seorang pria botak dengan tubuh kurus, tangannya dilipat di depan.
Sekilas ia tampak biasa saja, tetapi matanya seakan menyimpan langit berbintang, penuh misteri yang sulit ditebak. Begitu ketiganya muncul, moral domain 100 pertempuran melonjak tinggi. Sorak-sorai bergemuruh, mengguncang seluruh wilayah. Mereka adalah 3 pemimpin tertinggi domain 100 pertempuran. Tetua berjubah biru itu adalah penguasa lembah segudang pedang, seorang penyembunyi pedang dengan kekuatan mencapai penguasa tingkat 7. Pria tua kurus itu adalah pemimpin sekte mayat iblis saat ini, dikenal sebagai iblis gunung mayat. Sedangkan pria botak itu adalah pendiri langit welas Asi Agung, penguasa welas Asi iblis, sosok misterius yang berasal dari alam bawah. Meskipun datang dari dunia yang lebih rendah, kekuatannya tak bisa diremehkan, bahkan mungkin yang paling berbahaya di antara ketiganya. Mendengar penjelasan Tang Bing, Mu Chen tak sadar kembali melirik pria botak itu. Ia tahu, siapapun yang bisa menembus belenggu alam bawah dan naik ke dunia 1000 besar pasti merupakan tokoh yang luar biasa. Seperti Kaisar Api dan leluhur bela diri yang dulu juga berasal dari alam bawah. Penguasa welas Asi iblis ini jelas bukan sosok biasa. Mu Chen menarik napas. Kekuatan 3 pemimpin itu tidak kalah dari 3 kaisar domain Great Havenlau. Tak heran mereka mampu menguasai kota 100 pertempuran. Haha, 3 kaisar, apa kalian masih belum mau keluar? Suara tawa nyaring tetua penyembunyi pedang menggema di langit. Tak lama kemudian, suara tua yang familiar menjawab sambil tertawa. Haha, kita akan segera bertemu di medan perang, jadi tak perlu dianggap teman lama. 3 sosok pun muncul di hadapan domain Great Havenlau. Mereka adalah 3 kaisar. Orang yang berbicara tadi tak lain adalah Kaisar Burung Nasar Langit. Begitu 3 kaisar muncul, moral pasukan Great Havenlau melonjak seketika. Haha, Great Havenlau lah yang memperbesar masalah kecil ini. Kami hanya merebut beberapa kota perbatasan, tapi kalian justru mengerahkan pasukan sebesar ini, canda pemimpin sekte mayat iblis dengan tawa serak yang menusuk telinga. Reputasi domain Great Havenlau bukan sesuatu yang bisa diremehkan. Karena kalian berani menantang kami, bersiaplah menanggung akibatnya, jawab Kaisar Murid Spiritual dengan nada dingin. Suasana pun mendadak hening. Semua orang menahan diri, membiarkan para pemimpin tertinggi itu berbicara. Tetua penyembunyi pedang tersenyum tipis. Tanpa penguasa domain, hanya kalian bertiga saja jelas belum cukup untuk menaklukkan kami. Kupikir, kalian lebih baik memanggil penguasa domain kalian keluar. Mata Kaisar Burung Nasar Langit menyipit dingin, namun sebelum ia sempat menjawab, suara serak yang berat menggema di seluruh langit. Tekanan dahsyat turun seketika, menyelimuti 10.000 mil wilayah. Semua mata terbelalak. Di hadapan 3 kaisar, cahaya emas menyilaukan berkumpul membentuk sebuah singgasana. Di atasnya, duduk sosok misterius yang seluruh tubuhnya diselubungi cahaya. Salam untuk penguasa domain. 3 kaisar segera membungkuk hormat. Di belakang mereka, seluruh pasukan Great Havenlau pun ikut bersujud, suara mereka bergema membelah langit. Pemandangan megah itu membuat pihak domain 100 pertempuran terdiam, ketakutan terpatri dalam mata mereka. Bahkan 3 pemimpin mereka pun tampak kaku di hadapan sosok agung itu. Meski memiliki kekuatan penguasa tingkat 7, tetua penyembunyi pedang merasakan hawa dingin menjalar begitu tatapan acuh tak acuh dari penguasa domain mengarah padanya. Perbedaan antara penguasa tingkat 7 dan penguasa bumi benar-benar bagaikan langit dan bumi. Namun, tepat ketika tekanan itu menindas seluruh wilayah, sebuah tawa lain bergema. Ruang langit domain 100 pertempuran terkoyak, dan seorang pria parubaya berjubah biru melangkah keluar. Wajahnya tampak anggun, matanya berkilauan bagai langit berbintang, penuh pesona yang memabukkan. Begitu ia muncul, tekanan dari penguasa domain Great Havenlau seketika tertahan. Dia adalah Master Istana Langit Mendalam, Liu Tiandao, ucap Tang Bing dengan wajah tegang. Mu Chen menahan napas, jantungnya berdebar keras. Liu Ming seharusnya putra pria itu. Jika Liu Tiandao tahu Liu Ming pernah dipermalukan olehnya, mungkinkah dia akan mengamuk? Penguasa domain Great Havenlau hanya berkata datar, Liu Tiandao, akhirnya kau muncul. Senyum tipis menghiasi wajah Liu Tiandao, namun matanya penuh keraguan. Menurut kabar, penguasa domain seharusnya terluka parah dan lemah, namun mengapa ia berani menunjukkan diri sekarang? Apakah hanya pura-pura kuat? Kilatan cahaya muncul di mata Liu Tiandao. Ia mengangkat telapak tangannya, dan seluruh energi spiritual di wilayah itu bergetar dahsyat, berkumpul ke arahnya. Dalam sekejap, sebuah gunung raksasa berwarna-warni terbentuk di udara. Meski tampak sederhana, beratnya setara dengan sejuta beban,
tak mungkin ditahan bahkan oleh penguasa tingkat 9 sekalipun. Itu adalah fase langit dan bumi, kekuatan yang hanya bisa dikuasai oleh penguasa bumi sejati. Penguasa domain Great Havenlau, ini hadiah untukmu. Dengan satu gerakan ringan, gunung itu jatuh, menutupi seluruh pasukan domain Great Havenlau. Wajah semua ahli Great Havenlau memucat, karena mereka tahu kekuatan sebesar itu tak mungkin mereka hadapi. Semua tatapan pun serentak tertuju pada sosok di singgasana emas. Mu Chen mengepalkan tangan, keringat dingin mengucur. Jika mati di sini, sungguh akan menjadi bahan tertawaan yang tragis. Di bawah tatapan tak terhitung jumlahnya, sosok di singgasana itu akhirnya mengangkat kepalanya. Dengan tarikan napas pelan, gunung energi yang menekan langit langsung hancur berhamburan, lalu berubah menjadi seberkas cahaya yang tersedot masuk ke mulutnya, dilahap bulat-bulat. Seketika, seluruh ahli di wilayah itu melotot kaget.